Shalom Bapak Mama, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan baik. Kiranya kita yang mendengar suara Marturia hari ini, entah di tengah kesibukan, pekerjaan, maupun rutinitas yang biasa saja, kita dapat bersama-sama sejenak berhenti untuk memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara. Maka marilah kita masuk ke dalam saat teduh dan bersama-sama membuka hati bagi firman Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rendah, membawa diri kami apa adanya ya Tuhan. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar dapat dengan sungguh kami terima dan membentuk kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 16. Injil Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-13 hingga 16. Di bawah judul perikop, Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan mau mengamalkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Umat yang dikasihi Tuhan, perenungan firman yang telah kita baca hari ini berada di bawah tema garam dan terang sebagai identitas kita. Ketika kita membaca firman ini, kita melihat bagaimana Yesus membuka perkataannya dengan kalimat yang tegas. Kamu adalah. Bukan kamu harus menjadi. Bukan juga suatu hari nanti kamu harus menjadi. Di sini Yesus tidak mencoba memberi target, tetapi dia menyatakan identitas kita selaku orang percaya. Dengan tegas dikatakan, kamu adalah garam dunia. Saudara-saudara, di zaman Yesus, garam tentu saja bukan cuma sekedar penyedap rasa. Garam adalah penjaga kehidupan. Dia mencegah makanan mengalami pembusukan. Dan tentu saja, tanpa kehadiran garam, makanan tidak hanya jadi hambar, tetapi juga cepat rusak. Namun, ada hal lain yang kerap kali kita lupa mengenai cara kerja garam. Garam itu bekerja dengan cara larut. Dia tidak mencoba untuk menonjolkan dirinya. Dia tidak mencoba untuk menjadi terlihat. Tetapi garam, dia justru mencoba menyatu. Entah itu dengan makanan maupun air. Tetapi justru karena dia hilang, yang lain jadi diselamatkan. Makanan menjadi tidak busuk. Dan Yesus akan hendak berkata di sini bahwa hidup yang berdampak itu bukan selalu hidup yang
paling terlihat. Tetapi hidup yang rela menyatu, hidup yang rela memberi diri, bahkan ketika namanya tidak disebut. Tetapi juga Yesus memberikan peringatan. Jika garam menjadi tawar, apalah gunanya? Dia kehilangan fungsinya. Artinya, bukan seberapa lama kita memiliki identitas sebagai orang Kristen. Bukan karena kita Kristen dari lahir. Tetapi apakah kehadiran kita masih membawa kehidupan bagi orang lain? Atau justru sama saja dengan lingkungan maupun orang-orang di sekitar kita? Yesus juga melanjutkan dengan berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi berbeda dengan cara kerja garam yang bekerja dalam diam, mencoba melarut dan menyatu dengan sekitar, tetapi memperkaya rasa. Terang di sini justru hadir sebagai sesuatu yang tidak bisa kita sembunyikan. Yesus tidak menyuruh kita untuk menjadi terang yang menyilaukan, tetapi menjadi pelita yang cukup untuk menolong orang dapat melihat jalan. Jadi Yesus tidak memerintah kita untuk nyalakan terangnya. Tetapi di sini yang Yesus minta adalah biarlah terangmu bercahaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah pelitanya. Dan terang itu sebenarnya sudah ada. Dan Tuhan yang menaruhnya pada diri kita. Tugas kita bukan menciptakan terang, melainkan tidak menutupinya. Terkadang yang menutupi terang tersebut sebagai orang percaya itu bukan karena dosa besar yang kita lakukan. Kadang-kadang hal tersebut bisa berupa rasa takut. Rasa takut untuk dicap berbeda, dianggap aneh, atau takut bahwa imannya terlalu kelihatan. Dan Yesus berkata di sini bahwa terang pada pelita itu tidak dinyalakan untuk disimpan di bawah gantang, tempat yang dimana tidak perlu, orang tidak memerlukannya untuk penerangan. Tetapi justru terang itu harus dibawa keluar supaya orang lain dapat melihat dan akhirnya memuliakan Bapa di surga. Perhatikan bagian ini. Tujuan akhir daripada terang itu pergi keluar bukan supaya kita dipuji, melainkan supaya Allah dimuliakan. Maka hari ini kita diajak untuk bersama-sama berefleksi dan bertanya dengan jujur. Entah itu di rumah, di tempat kerja, atau di komunitas. Apakah kehadiran kita selama ini memberikan rasa dan arah? Atau justru kehadiran kita hanya netral, diam, dan tersembunyi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi sosok yang spektakuler, tetapi Dia hanya meminta kita untuk menjadi setia dalam identitas kita. Jadilah garam yang tetap asin dan terang yang tetap menyala yang dapat menuntun orang pada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang hari ini mengingatkan kami akan identitas kami sebagai garam dan terang. Bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena Engkau mempercayakan peran dan identitas itu kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan bila dalam kehidupan kami kerap kali menjadi tawar, atau ketika terang kami menjadi redup karena ketakutan dan kecemasan-kecemasan kami. Ajarilah kami untuk dapat memberi diri dengan setia dan berbuat baik dalam hal-hal kecil maupun besar. Biarlah melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan kasih-Mu dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudari telah mengambil waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam suara Marturia.
Kiranya hari ini, dimanapun Tuhan menempatkan kita boleh hidup sebagai garam yang memberi rasa dan terang yang menuntun arah. Tuhan memberkati kita. Shalom.